Nah, di video kali ini aku bakalan update progres penerbitan SK bagi formasi P3K tahap 1 2024 untuk instansi Kementerian Agama. Nah, buat teman-teman pelamar dari instansi Kementerian Agama, kalian harus mengetahui sudah sampai di mana progres penetapan NIP 3K yang sudah selesai dan sudah berapa progres SK yang telah terbit. Nah, berdasarkan update data yang sudah dibagikan BKN pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, Kementerian Agama telah menerbitkan sebanyak 68.587 SK P3K teknis, sedangkan P3K tenaga kesehatan sebanyak 21 SK. Nah, kita dapat mengeceknya pada halaman update usul NIP CASN 2024. Nah, ini data update pertanggal 19 Mei 2025. Nah, untuk P3K tenaga teknis Kementerian Agama di sini 68.587 SK yang sudah terbit ya. Nah, untuk P3K tenaga kesehatan di sini sebanyak 21 SK yang telah terbit. Nah, tentunya instansi Kementerian Agama menjadi instansi dengan jumlah terbanyak sejauh ini ya. Nah, meskipun masih terdapat sisa SK yang belum terbit, instansi Kementerian Agama menjadi instansi pusat pertama yang akan melaksanakan pelantikan secara serentak pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Nah, ini sebagaimana dengan terbitnya surat penyelenggaraan pelantikan P3K tahap 1 dari Kementerian Agama. Jadwal pelantikan dilaksanakan serentak pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Nah, meskipun masih ada sisa penerbitan SK yang belum selesai ya. Nah, di sini aku sudah merekapnya kembali seperti ini. Nah, ini update data per tanggal 19 Mei 2025. Nah, untuk P3K teknis, untuk jumlah formasi itu sebanyak 89.279 formasi. Nah, sedangkan jumlah pelamar yang lulus sebanyak 71.385 pelamar. Nah, per tanggal 19 Mei 2025, proses entry instansinya sebanyak 3 pelamar. Nah, di sini ternyata ada teman-teman kita yang statusnya TMS ya atau tidak memenuhi syarat sebanyak 1 pelamar. Nah, kemungkinan besar ini ada yang meninggal dunia atau ada yang mengundurkan diri ya. Nah, kemudian di sini ternyata masih ada teman-teman kita yang dokumennya tidak lengkap sebanyak 18 pelamar. Nah, kemudian untuk perteknya di sini sisa sebanyak 1.664 pertek ya. Nah, sedangkan SK yang sudah terbit sebanyak 68.587 SK. Nah, jadi untuk P3K tenaga teknis di sini sebanyak 2.798 SK yang belum terbit. Nah, sedangkan untuk P3K tenaga kesehatan di sini untuk jumlah formasinya 502 formasi. Sedangkan untuk jumlah pelamar yang lulus sebanyak 24 pelamar. Nah, kemudian untuk perteknya di sini sisa sebanyak 3 pelamar. Nah, kemudian SK yang sudah terbit sebanyak 21 SK. Nah, kemudian belum terbit SK sebanyak 3 pelamar ya. Nah, meskipun di sini kita dapat lihat ya, masih ada penerbitan SK yang belum selesai sebanyak 2.801 pelamar ya. Nah, ini data per tanggal 19 Mei 2025. Nah, tentunya maka proses pelantikan serentak akan tetap dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025. Nah, mudah-mudahan saja ya menjelang tanggal 26 Mei 2025, teman-teman kita yang BTS ini dokumennya sudah lengkap 100% ya. Nah, jadi pada saat ini tentunya teman-teman sudah mengetahuinya ya.
Jadi sebagian besar dari kantor wilayah atau kanwil Kemenak masing-masing itu sudah ada yang menerbitkan undangan pelantikan P3K tahap ke-1. Nah, di sini hari dan tanggalnya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Nah, di sini jika saya melihat pada Facebook, di sini sudah ada ternyata dari kantor wilayah sudah mengeluarkan undangan untuk pelantikan ya. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini ya, meskipun kita proses penerbitan NIP-nya belum selesai 100%, maka kita semua akan tetap melaksanakan pelantikan P3K di kabupatennya masing-masing. Artinya, di kantor Kementerian Agama kabupaten masing-masing ya. Nah, jika kita melihat surat dari teman-teman yang sudah nge-share, di sini tempatnya berada di aula kantor Kementerian Agama kabupaten masing-masing ya. Nah, jadi buat teman-teman yang akan mengikuti proses pelantikan, nanti kalian perhatikan pakaian yang akan digunakan ya. Nah, di sini untuk pria menggunakan atasan kopri, kemudian celana berwarna hitam, kemudian berpeci berwarna hitam dan sepatu gelap tertutup. Kemudian wanita atasannya kopri, bawahannya hitam, sepatu gelap tertutup dan jilbab berwarna hitam bagi yang berhijab. Nah, di sini untuk atasan kopri adalah baju kopri yang terbaru ya. Nah, di sini kita bakalan cek dulu baju kopri terbaru ya. Nah, jadi buat teman-teman jangan salah menggunakan pakaian kopri ya. Karena ini adalah aturan terbaru pakaian kopri terbaru ya. Nah, jadi buat teman-teman nanti menggunakan jilbab atau hijab berwarna hitam seperti ini ya. Kemudian celana berwarna hitam. Nah, jadi buat teman-teman yang dari pria, laki-laki nanti menggunakan peci ya. Nah, jadi meskipun teman-teman itu beragama non-muslim, tetap diwajibkan menggunakan peci berwarna hitam ya. Nah, di sini ada baju kopri yang lama ya. Ini adalah baju kopri yang lama dan ini adalah baju kopri yang terbaru. Nah, selain menggunakan pakaian ini, kita juga diminta nanti untuk membawa materai 10.000 sebanyak 2 lembar ya. Nah, jadi materai ini digunakan nanti untuk tanda tangan surat pernyataan ya. Nah, jadi buat teman-teman kembali saya ingatkan lagi. Jadi buat teman-teman yang masih dalam statusnya BTS, jadi silakan dicek kembali status molanya ya. Nah, jadi buat teman-teman dari P3K yang akan melaksanakan pelantikan nanti, silakan teman-teman cek kembali status molanya. Nah, di sini terakhir itu aku mengecek pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 ya. Nah, di sini statusnya sudah setuju tanda tangan SK ya. Nah, ini keterangannya menunggu proses tanda tangan elektronik surat keputusan oleh pejabat yang berwenang. Nah, jadi buat teman-teman mohon diperhatikan kembali. Silakan dicek kembali status molanya. Jika seandainya masih ada status dokumen yang tidak lengkap, silakan kalian kabari unit kepegawaian kalian. Nah, jangan sampai nanti jika sudah menjelang pelantikan P3K atau setelahnya, status kalian itu masih dokumen tidak lengkap. Nah, karena misalkan pada hari Senin itu kita sudah pelantikan, pada besok harinya kita itu sudah melakukan pemberkasan ya, artinya sudah mempersiapkan pemberkasan untuk pembayaran gaji. Nah, jadi silakan diperhatikan ya. Jadi buat teman-teman ini mohon dibantu agar mempercepat ya. Nanti tanggal 26 ini kita akan pelantikan. Jadi tanggal 27 ini kita sudah pemberkasan untuk gaji pertama P3K. Nah, jadi buat teman-teman yang hari ini masih status honorer, maka tanggal 1 Juni 2025 nanti akan tetap mendapatkan gaji honorer kalian.
Nah, karena kita kan dari honorer, tenaga honorer itu kerja dulu baru dibayar ya. Nah, maka nanti pada tanggal 1 Juni kalian tetap akan mendapatkan gaji honorer. Dan kemudian nanti kalian juga akan mendapatkan gaji pertama P3K. Nah, jadi buat teman-teman silakan diperhatikan kembali ya. Nah, jadi buat teman-teman silakan dicari informasinya ya. Nah, mudah-mudahan kabarnya ini benar ya, akan mendapatkan gaji honorer juga. Karena honorer itu kan kerja dulu baru digaji ya. Nah, jadi buat teman-teman silakan diperhatikan status molanya, karena di sini sudah masih ada 18 pelamar yang belum selesai, dokumennya tidak lengkap. Nah, mudah-mudahan menjelang tanggal 26 Mei nanti kita sudah mendapatkan kabar baik ya dari instansi Kementerian Agama, menjadi instansi pertama yang pelantikan segera ya. Nah, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan tentunya apa yang kita harapkan selama ini, pelantikan akan terlaksana dalam waktu dekat. Nah, jika video ini ada manfaatnya, mari bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa kalian like video kali ini dan jangan lupa kalian share video kali ini, agar teman-teman kalian semua dapat mengetahui update terbaru untuk instansi Kementerian Agama. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Jika ada informasi tambahan, silakan kalian komentari video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya bersama aku Fitra dari channel YouTube Cubetra.